Cinta yang dewasa tidak datang dengan suara keras. Ia tidak mengetuk pintu hatimu dengan tuntutan, kecurigaan, atau drama yang melelahkan. Justru sebaliknya, ia hadir dengan cara yang hampir tidak terasa, tetapi dampaknya menetap. Saat kamu berada di dekat orang yang benar-benar mencintaimu, kamu tidak merasa harus selalu siaga. Tidak ada ketegangan yang menggantung, tidak ada rasa takut salah bicara, tidak ada kebutuhan untuk terus membaca suasana. Yang ada hanyalah rasa aman, tenang, stabil, dan tidak menguras energi batin. Banyak orang keliru mengira cinta harus penuh gejolak. Mereka menganggap rasa cemburu yang berlebihan sebagai tanda perhatian, pertengkaran sebagai bukti kepedulian, dan kecemasan sebagai harga yang wajar untuk sebuah hubungan. Padahal, kegelisahan yang terus-menerus bukanlah tanda cinta, melainkan sinyal bahwa batinmu sedang berada dalam keadaan waspada. Dan cinta sejati, menurut pandangan Stoik, tidak pernah menempatkan jiwa dalam kondisi terancam. Stoikisme mengajarkan tentang ataraksia ketenangan batin yang tidak mudah terguncang oleh hal-hal di luar kendali kita. Jika kehadiran seseorang justru membuat pikiranmu kacau, emosimu naik turun, dan hatimu selalu bertanya-tanya, maka hubungan itu sedang menarikmu menjauh dari ketenangan. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak membuatmu sibuk menebak. Kamu tidak perlu menafsirkan pesan singkat, mengira-ngira perubahan sikap, atau merasa cemas saat jarak muncul sebentar. Kejelasan adalah bentuk kasih sayang yang paling sunyi, namun paling menenangkan. Rasa aman dalam cinta bukan berarti segalanya selalu sempurna, bukan berarti tidak pernah ada perbedaan atau masalah. Tetapi perbedaannya terletak pada bagaimana masalah itu hadir. Ia datang tanpa ancaman, tanpa manipulasi, tanpa membuatmu merasa harus berubah menjadi versi lain agar layak dicintai. Cinta yang tenang tidak memaksamu kehilangan diri demi mempertahankan hubungan. Justru ia menjadi tempat di mana kamu bisa bernapas tanpa harus menjelaskan siapa dirimu. Orang yang mencintaimu dengan tulus tidak menggunakan emosi sebagai alat kendali. Ia tidak membuatmu takut kehilangan hanya untuk memastikan kamu tetap tinggal. Ia tidak menarik diri secara tiba-tiba agar kamu mengejar. Ia tidak membuat diam sebagai hukuman. Dalam ketenangan itulah kamu tahu, kehadiranmu bukan sedang diuji, tetapi diterima. Dan penerimaan inilah yang menumbuhkan rasa aman yang sesungguhnya. Stoikisme memandang bahwa ketenangan bukanlah kelemahan, melainkan tanda kekuatan batin. Seseorang yang mampu mencintai dengan tenang adalah seseorang yang tidak diperbudak oleh kecemasan dan ego. Ia tidak butuh kekacauan untuk merasa berarti. Ia tidak memerlukan drama untuk merasa hidup. Ia cukup dengan kehadiran yang konsisten dan niat yang jujur. Di sanalah cinta berubah dari sesuatu yang melelahkan menjadi sesuatu yang menguatkan. Jika kamu merasa menjadi dirimu sendiri adalah risiko dalam sebuah hubungan, maka itu bukan cinta. Jika kamu harus terus menjaga sikap agar tidak ditinggalkan, maka itu bukan rasa aman. Cinta sejati tidak membuatmu berjalan di atas pecahan kaca emosional. Ia memberimu pijakan yang stabil, sehingga kamu bisa berdiri tegak sebagai dirimu sendiri. Pada akhirnya, cinta yang benar tidak ribut, karena ia tidak lahir dari ketakutan. Ia tidak berteriak karena tidak sedang berjuang mempertahankan sesuatu yang rapuh. Ia tenang karena kuat, dan orang yang benar-benar mencintaimu akan memberimu satu hal yang paling langka di dunia yang bising ini. Ketenangan batin. Soft heart. Tenang, kamu tidak sedang kehilangan gairah kamu, sedang berada di tempat yang aman. Dia yang benar-benar mencintaimu tidak sibuk mengatur hidupmu. Ia tidak merasa perlu tahu setiap langkah yang kamu ambil, dengan siapa kamu berbicara, atau kemana arah pikiranmu pergi saat kalian tidak bersama. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena ia percaya. Dan kepercayaan adalah bentuk cinta yang paling sunyi sekaligus paling dewasa. Ia tidak ramai, tidak demonstratif, namun justru di sanalah kebebasan dan ketenangan bertemu. Banyak hubungan runtuh, bukan karena kurangnya rasa sayang, tetapi karena keinginan untuk mengendalikan. Kontrol sering menyamar sebagai perhatian. Pertanyaan yang berlebihan disebut kepedulian. Batasan yang dilanggar disebut cemburu. Dan pengawasan emosional dibungkus dengan kalimat, "Aku cuma takut kehilangan kamu." Padahal, rasa takut yang dijadikan dasar hubungan akan selalu melahirkan tekanan. Dan tekanan, sekecil apapun, tidak pernah sejalan dengan cinta yang sehat. Dalam pandangan Stoik, ada satu prinsip sederhana namun tegas. Bedakan apa yang berada dalam kendalimu dan apa yang bukan. Pikiranmu, sikapmu, dan tindakanmu adalah wilayahmu. Pilihan orang lain, perasaan mereka, dan arah hidup mereka
Bukan orang yang benar-benar mencintaimu memahami batas ini. Ia tidak berusaha menguasai apa yang seharusnya kamu jaga sendiri. Tidak mencampuri ruang batinmu dengan kecurigaan. Karena ia tahu bahwa kepercayaan adalah keputusan, bukan hasil pengawasan. Kepercayaan memberi ruang bernapas. Kamu tidak merasa hidupmu harus dipertanggungjawabkan setiap saat. Kamu bebas menjadi diri sendiri tanpa rasa bersalah. Bukan berarti kamu bertindak sembarangan, tetapi kamu bergerak dengan kesadaran, bukan karena diawasi. Disinilah cinta berubah menjadi kemitraan, bukan kepemilikan. Dua individu yang berdiri utuh, saling memilih, bukan saling mengikat dengan rasa takut. Orang yang mengendalikanmu sesungguhnya sedang berperang dengan kecemasannya sendiri. Ia mencoba menenangkan pikirannya dengan membatasi duniamu. Tetapi orang yang mempercayaimu telah berdamai dengan ketidakpastian. Ia paham bahwa tidak ada jaminan mutlak dalam hubungan. Dan justru karena itulah, ia memilih untuk percaya. Kepercayaan bukan karena tidak ada risiko, melainkan karena ia menerima risiko itu dengan tenang. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan lahir ketika kita berhenti berusaha mengontrol hal-hal di luar kuasa kita. Dalam cinta, ini berarti melepaskan ilusi kepemilikan atas orang lain. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak takut jika kamu memiliki dunia sendiri, teman sendiri, dan waktu untuk dirimu sendiri. Ia tidak merasa terancam oleh kebebasanmu, karena ia tidak menggantungkan harga dirinya pada penguasaan atasmu. Jika kamu merasa harus menjelaskan setiap keputusan kecil agar tidak memicu konflik, itu bukan kepercayaan. Jika keberadaanmu selalu diawasi atas nama cinta, itu bukan perhatian. Cinta sejati tidak membuatmu merasa seperti sedang berada di bawah pengawasan emosional. Ia membuatmu merasa dipercaya, bahkan saat tidak ada yang melihat pada kurnia. Kepercayaan adalah fondasi paling kuat dalam hubungan apapun. Ia tidak memaksa, tidak menekan, dan tidak mengikat dengan rasa takut. Ia membebaskan. Dan orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan mengambil kebebasan itu darimu. Ia akan berdiri di sampingmu, percaya bahwa siapa dirimu dengan pilihan dan arah hidupmu sudah cukup untuk dicintai tanpa harus dikendalikan. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak berusaha membentukmu menjadi versi yang ia inginkan. Ia tidak datang dengan cetakan, standar tersembunyi, atau harapan halus yang perlahan mengikis jati dirimu. Justru sebaliknya, ia memberimu ruang untuk bernapas, ruang untuk berpikir, ruang untuk tumbuh menjadi dirimu sendiri, tanpa rasa takut akan penolakan. Kamu tidak merasa harus menyusut agar hubungan tetap utuh. Banyak orang mengira cinta berarti menyatu sepenuhnya, hingga batas antara aku dan kita menghilang. Padahal, ketika identitasmu mulai larut dan arah hidupmu dikendalikan oleh rasa takut kehilangan, cinta telah berubah menjadi keterikatan. Hubungan yang sehat tidak menuntutmu mengorbankan keunikan demi kenyamanan orang lain. Ia menghargai perbedaan, bahkan ketika perbedaan itu tidak selalu mudah dipahami. Stoikisme mengajarkan tentang autarkia, kemandirian batin, sebuah keadaan di mana seseorang utuh di dalam dirinya sendiri, tidak bergantung secara emosional pada pengakuan eksternal. Orang yang mencintaimu dengan dewasa tidak merasa terancam oleh kemandirian ini. Ia tidak panik saat kamu membutuhkan waktu sendiri. Ia tidak curiga saat kamu fokus pada tujuan hidupmu. Karena ia tahu, seseorang yang berdiri kokoh sebagai dirinya sendiri justru mampu mencintai dengan lebih jernih. Ruang dalam hubungan bukan jarak yang dingin. Ia bukan pengabaian. Ia adalah kepercayaan yang diwujudkan dalam sikap. Saat kamu diberi ruang, kamu tidak merasa diabaikan, tetapi dihormati. Kamu bebas mengeksplorasi minatmu, membangun duniamu, dan menyusun arah hidupmu tanpa tekanan untuk selalu selaras dengan keinginan orang lain. Dan anehnya, di sanalah kedekatan yang sejati tumbuh, bukan dari paksaan, tetapi dari pilihan yang berulang. Orang yang mencintaimu tidak tergesa-gesa menyela saat kamu berbeda pendapat. Ia tidak mengecilkan pandanganmu agar lebih mudah disatukan. Ia mendengarkan, bukan untuk menang, tetapi untuk memahami. Dalam ketenangan itulah kamu merasa aman, mengekspresikan pikiranmu tanpa harus memolesnya agar diterima. Kamu tidak sedang berjalan di atas telur, karena dirimu tidak sedang diadili. Stoikisme menekankan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengan hakikat diri. Jika sebuah hubungan memaksamu menjauh dari siapa dirimu yang sebenarnya,
maka hubungan itu sedang mengikis kebajikanmu. Cinta sejati tidak meminta kamu mengkhianati nilai-nilai yang kamu pegang. Ia tidak memaksa perubahan demi kepuasan ego. Ia justru menjadi ruang aman di mana nilai-nilaimu dihormati, meski tidak selalu sama. Jika kamu merasa harus menyembunyikan bagian tertentu dari dirimu agar tetap dicintai, itu bukan ruang itu tekanan. Jika kamu takut berkembang karena khawatir akan ditinggalkan, itu bukan cinta, itu ketergantungan. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak mengecilkan duniamu agar muat dalam hidupnya. Ia memperluas dunianya agar kamu bisa berdiri utuh di dalamnya. Pada akhirnya, cinta yang matang tidak menyatukan dua orang dengan cara menghapus perbedaan. Ia menyatukan dua individu yang utuh, yang memilih berjalan bersama tanpa kehilangan arah. Masing-masing. Dan orang yang mencintaimu dengan sanggup-sanggup akan selalu memberimu satu hal yang paling berharga dalam hubungan apapun. Kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri. Tanpa rasa bersalah, orang yang benar-benar mencintaimu tidak pernah membuatmu merasa harus mengorbankan dirimu sendiri demi tetap dicintai. Di dekatnya, kamu tidak berjalan dengan rasa takut akan kehilangan jati diri. Kamu tidak merasa harus menekan pendapat, menyesuaikan nilai, atau mengecilkan suara hatimu agar hubungan tetap aman. Cinta yang sehat tidak meminta kamu menghilang perlahan demi kenyamanan orang lain. Rasa takut kehilangan diri sering datang tanpa disadari. Awalnya kamu hanya mengalah sedikit, menunda keinginanmu, atau menyesuaikan sikap agar tidak menimbulkan konflik. Namun ketika pengorbanan itu menjadi kebiasaan, kamu mulai lupa siapa dirimu sebelum hubungan itu ada. Dan di titik itulah cinta berubah menjadi beban batin. Stoikisme memandang kehilangan integritas sebagai harga yang terlalu mahal untuk apa pun, termasuk hubungan. Dalam filsafat Stoik, karakter adalah pusat kehidupan yang baik. Nilai, prinsip, dan kebajikan bukanlah sesuatu yang bisa ditukar dengan penerimaan sesaat. Orang yang mencintaimu dengan dewasa memahami hal ini. Ia tidak menuntutmu berubah demi menyenangkan egonya. Ia tidak membuatmu merasa bersalah karena setia pada prinsipmu. Justru ia menghormati batas-batas itu, karena di sanalah letak kekuatan pribadimu. Cinta yang membuatmu takut menjadi dirimu sendiri adalah cinta yang dibangun di atas ketidakamanan. Ketika seseorang membutuhkanmu untuk selalu menyesuaikan diri, itu seringkali bukan karena cinta, tetapi karena ketakutan ditinggalkan. Dan ketakutan, jika dijadikan fondasi, akan selalu menekan pihak lain. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak memelihara hubungan dengan rasa cemas. Ia memilih kejujuran dan keterbukaan, meski itu berarti menerima perbedaan yang tidak selalu nyaman. Stoikisme mengajarkan bahwa kita hanya benar-benar memiliki satu hal, diri kita sendiri. Pikiran, sikap, dan pilihan adalah wilayah terakhir yang harus jika sebuah hubungan menggerogoti wilayah ini, maka ia sedang menjauhkanmu dari ketenangan batin. Cinta sejati tidak menciptakan konflik antara siapa dirimu dan siapa kamu diharapkan menjadi. Ia menyelaraskan keduanya tanpa paksaan. Di dekat orang yang tepat, kamu tidak takut berkata tidak. Kamu tidak cemas saat mengambil waktu untuk diri sendiri. Kamu tidak merasa bersalah karena memilih jalan hidupmu. Bukan karena kamu egois, tetapi karena kamu utuh. Dan keutuhan inilah yang membuat hubungan berdiri di atas pijakan yang kuat, bukan di atas pengorbanan sepihak. Jika sebuah hubungan membuatmu terus bertanya, apakah aku masih menjadi diriku sendiri? Maka itu adalah tanda peringatan yang halus, namun penting. Cinta tidak seharusnya membuatmu kehilangan arah. Ia seharusnya menjadi tempat di mana arahmu dihormati. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan menuntut kamu meninggalkan dirimu sendiri demi tetap bersamanya. Pada akhirnya, cinta yang matang tidak diukur dari seberapa besar kamu berkorban, tetapi dari seberapa utuh kamu bisa tetap menjadi dirimu sendiri di dalamnya. Dan orang yang mencintaimu dengan tulus akan memastikan satu hal, kamu tidak perlu kehilangan dirimu untuk mempertahankan cinta itu. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak memperlakukan emosimu sebagai alat permainan. Ia tidak naik turun secara sengaja untuk melihat reaksimu. Tidak menghilang lalu kembali hanya untuk memastikan kamu masih menunggu. Dan tidak menabur kebingungan agar merasa diinginkan. Di dekatnya, kamu tidak merasa seperti sedang diuji. Kamu merasa diperlakukan dengan hormat. Karena cinta yang dewasa tidak membutuhkan kekacauan untuk membuktikan keberadaannya. Bermain emosi sering disamarkan sebagai dinamika hubungan. Tarik ulur disebut bumbu asmara. Sikap dingin dianggap misterius. Dan perubahan sikap yang drastis dibungkus dengan alasan suasana hati. Padahal, ketika emosimu terus dipermainkan, batinmu berada dalam keadaan tidak stabil. Kamu menjadi reaktif,
mudah cemas, dan perlahan kehilangan pijakan. Stoikisme memandang keadaan ini sebagai bentuk ketergantungan yang berbahaya saat ketenangan batinmu diletakkan di tangan orang lain. Orang yang mencintaimu dengan sanggup-sungguh tidak menikmati kebingunganmu. Ia tidak merasa lebih berkuasa saat kamu gelisah. Ia tidak membutuhkan air mata atau kepanikanmu untuk merasa berarti. Justru sebaliknya, ia berusaha menjaga kejernihan hubungan, karena ia paham bahwa kejelasan adalah bentuk tanggung jawab emosional. Kamu tahu di mana posisimu, apa yang ia rasakan, dan kemana arah hubungan itu berjalan. Tidak selalu mudah, tetapi jujur dan stabil. Dalam stoikisme, penguasaan emosi adalah tanda kedewasaan. Bukan berarti menekan perasaan, melainkan tidak membiarkan emosi mengendalikan tindakan. Orang yang bermain emosi biasanya dikuasai oleh ketakutannya sendiri. Takut ditinggalkan, takut tidak cukup, takut kehilangan kendali. Namun alih-alih menghadapinya, ia menyalurkan ketakutan itu dengan menciptakan ketidakpastian bagi orang lain. Cinta sejati tidak bekerja seperti itu. Ia tidak memindahkan luka ke orang yang dikasihi. Di dekat orang yang tepat, kamu tidak merasa harus menebak-nebak. Kamu tidak dipaksa membaca kode, menafsirkan diam, atau menunggu perubahan suasana hati yang tiba-tiba. Jika ada masalah, ia dibicarakan. Jika ada jarak, ia dijelaskan. Bukan karena semuanya selalu terkendali, tetapi karena ada niat untuk bersikap adil terhadap perasaan satu sama lain. Dan keadilan emosional adalah fondasi hubungan yang sehat. Stoikisme mengingatkan bahwa penderitaan seringkali bukan berasal dari peristiwa, melainkan dari interpretasi dan ketidakpastian. Ketika seseorang dengan sengaja menciptakan ketidakpastian, ia sedang menanam benih penderitaan. Orang yang mencintaimu tidak ingin menjadi sumber kegelisahan dalam hidupmu. Ia ingin menjadi tempat kembali yang tenang, bukan medan perang batin yang melelahkan. Jika kamu merasa emosimu sering dijadikan umpan dinaikkan, dijatuhkan, lalu ditinggalkan, itu bukan cinta, itu manipulasi. Jika kamu merasa harus terus menyesuaikan perasaan agar tidak memicu reaksi tertentu, itu bukan kedekatan, itu tekanan. Cinta sejati tidak menuntut kamu kuat menghadapi permainan emosi. Ia justru menghilangkan kebutuhan akan permainan itu sendiri. Pada akhirnya, orang yang benar-benar mencintaimu memilih ketulusan daripada drama, konsistensi daripada kejutan emosional, dan ketenangan daripada kekuasaan. Ia tidak bermain dengan perasaanmu karena ia menghargainya. Dan saat kamu bersama orang seperti itu, kamu tidak merasa ditarik ke sana kemari oleh emosi. Kamu merasa tenang, utuh, dan diperlakukan sebagai manusia, bukan sebagai reaksi. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak membuatmu terus bertanya, apakah kamu cukup? Di dekatnya, kamu tidak hidup dalam kebutuhan untuk membuktikan nilai dirimu. Tidak merasa harus tampil sempurna agar tetap dipilih, dan tidak menggantungkan harga dirimu pada pujian yang sesekali datang lalu menghilang. Cinta yang dewasa tidak menempatkanmu dalam posisi meminta pengakuan. Ia membuatmu merasa tenang sebagai dirimu sendiri. Mencari validasi seringkali terlihat halus. Kamu mulai menunggu respons tertentu, mengukur dirimu dari cara dia bereaksi, dan menilai harga dirimu dari perhatian yang diberi atau ditarik. Perlahan, pusat hidupmu bergeser, bukan lagi pada siapa dirimu, tetapi pada bagaimana kamu diterima. Stoikisme memandang keadaan ini sebagai hilangnya kendali atas batin saat nilai diri diletakkan di luar, pada sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa kamu kuasai. Orang yang mencintaimu dengan tulus tidak menikmati ketergantunganmu pada pengakuannya. Ia tidak sengaja memberi dan menarik perhatian agar kamu terus mengejar. Ia tidak menggunakan pujian sebagai umpan, lalu diam sebagai hukuman. Justru ia bersikap konsisten. Kamu tahu bahwa kehadiranmu dihargai tanpa harus dipertontonkan, bahwa kamu diterima bukan karena performa, tetapi karena keberadaanmu. Dalam filsafat Stoik, nilai manusia tidak ditentukan oleh opini orang lain, melainkan oleh karakter dan kebajikan. Orang yang mencintaimu memahami hal ini, meski tidak pernah mengucapkannya secara filosofis. Ia tidak menggerogoti kepercayaan dirimu dengan perbandingan, kritik pasif, atau sikap yang membuatmu merasa selalu kurang. Ia tidak membuatmu berlomba untuk pantas dicintai. Cinta sejati tidak kompetitif. Ia stabil. Ketika kamu tidak lagi sibuk mencari validasi, kamu menjadi lebih tenang. Kamu bertindak karena itu selaras dengan nilai hidupmu, bukan karena ingin dipuji. Hubungan pun berubah. Ia bukan lagi tempat untuk mengisi kekosongan, melainkan ruang berbagi antara dua pribadi yang utuh. Dan orang yang benar-benar mencintaimu tidak takut pada keutuhan ini. Ia tidak membutuhkanmu bergantung agar ia merasa penting.
Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan lahir saat kita berhenti mengejar apa yang berada di luar kendali kita. Penerimaan orang lain, pengakuan dan pujian selalu berada di wilayah yang rapuh. Orang yang mencintaimu tidak menarikmu ke wilayah itu. Ia justru membantu kamu kembali ke pusat, ke dirimu sendiri. Di sanalah harga diri dibangun, bukan diminta. Jika sebuah hubungan membuatmu terus menunggu tanda, mencari kepastian dari isyarat kecil, dan menilai dirimu dari perhatian yang fluktuatif, itu bukan cinta yang menenangkan. Itu adalah ketergantungan yang melelahkan. Cinta sejati tidak membuatmu haus akan pengakuan. Ia membuatmu cukup, bahkan saat tidak ada yang memuji pada akurnia. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak menempatkan dirinya sebagai sumber nilai hidupmu. Ia tahu itu bukan perannya. Ia hadir bukan untuk mengisi kekosongan, tetapi untuk berjalan bersama seseorang yang sudah berdiri utuh. Dan ketika kamu dicintai dengan cara seperti itu, kamu tidak lagi mencari validasi, karena kamu telah menemukannya di dalam dirimu sendiri. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak membuat hidupmu berhenti di sekelilingnya. Ia tidak ingin menjadi pusat duniamu, juga tidak ingin kamu menggantungkan arah hidupmu padanya. Sebaliknya, ia mendorongmu untuk terus bergerak, berkembang, dan bertumbuh sebagai manusia yang utuh. Cinta yang matang tidak menciptakan ketergantungan. Ia menumbuhkan kekuatan dari dalam. Ketergantungan seringkali terlihat seperti kedekatan. Selalu bersama, selalu butuh, selalu merasa tidak lengkap tanpa satu sama lain. Namun di balik itu, ada rapuh yang disamarkan. Saat satu pihak menjadi sumber makna, ketenangan, dan arah hidup pihak lain, hubungan itu berdiri di atas beban yang terlalu berat. Stoikisme memandang ketergantungan emosional sebagai pintu masuk penderitaan. Karena sesuatu yang berada di luar kendali kita dijadikan fondasi hidup. Orang yang mencintaimu dengan tulus tidak takut jika kamu menjadi lebih kuat. Ia tidak merasa terancam saat kamu berkembang, menemukan tujuan baru, atau memperluas duniamu. Justru ia bangga. Ia tahu bahwa pertumbuhanmu bukan ancaman bagi hubungan, melainkan bukti bahwa hubungan itu sehat. Cinta sejati tidak ingin kamu kecil agar ia terasa besar. Ia ingin kamu utuh, berdiri sejajar dalam pandangan stoik. Hidup yang baik adalah hidup yang terus diasah melalui kebajikan, disiplin, dan kesadaran diri. Orang yang mencintaimu akan mendukung proses ini bahkan ketika itu berarti kamu tidak selalu tersedia. Ia tidak mengikatmu dengan rasa bersalah saat kamu memilih fokus pada dirimu sendiri. Ia memahami bahwa kamu bertumbuh bukan untuk meninggalkannya, tetapi untuk menjadi versi dirimu yang lebih jujur dan kuat. Ketergantungan membuat seseorang takut kehilangan, dan dari ketakutan lahirlah kontrol, kecemasan, serta drama. Sebaliknya, melahirkan kepercayaan. Saat kamu didorong untuk bertumbuh, kamu tidak mencintai karena takut sendirian. Kamu mencintai karena memilih. Dan pilihan yang sadar selalu lebih kuat daripada keterikatan yang lahir dari kekosongan. Orang yang mencintaimu tidak menjadikan dirinya pelarian dari hidupmu. Ia tidak menawarkan hubungan sebagai tempat bersembunyi dari tantangan, luka, atau tanggung jawab. Ia mengajakmu menghadapi hidup dengan lebih berani. Ia berdiri di sampingmu, bukan di depanmu sebagai penentu arah, dan bukan di belakangmu sebagai beban yang harus kamu bawa. Stoikisme mengingatkan bahwa kebahagiaan yang bergantung pada orang lain akan selalu rapuh. Orang yang mencintaimu memahami ini secara intuitif. Ia ingin kamu kuat bahkan tanpa kehadirannya. Karena justru dari sanalah cinta menjadi murni tanpa paksaan, tanpa ketakutan, tanpa keharusan untuk saling menggenggam terlalu erat. Jika sebuah hubungan membuatmu berhenti berkembang, mengecilkan mimpi, atau menunda pertumbuhan demi menjaga kenyamanan, itu bukan cinta yang menyehatkan. Cinta sejati tidak menahanmu di tempat. Ia mendorongmu melangkah lebih jauh, dengan keyakinan bahwa semakin kamu bertumbuh, semakin jujur pula cintamu pada akhirnya. Orang yang benar-benar mencintaimu ingin melihatmu berdiri di atas kakimu sendiri, bukan karena ia ingin menjauh, tetapi karena ia tahu dua orang yang bertumbuh akan selalu lebih kuat daripada dua orang yang saling bergantung. Dan di sanalah cinta menemukan bentuknya yang paling dewasa, bukan sebagai kebutuhan, melainkan sebagai pilihan. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak pernah menggunakan ancaman kehilangan sebagai alat kendali. Ia tidak menjadikan kepergian sebagai senjata, tidak melempar kalimat "kalau begini aku pergi" untuk membuatmu takut, dan tidak menciptakan rasa cemas agar kamu menuruti keinginannya. Cinta yang dewasa tidak berdiri di atas ketakutan. Ia berdiri di atas pilihan yang tenang dan sadar. Ancaman pergi mungkin terdengar sederhana,
bahkan terkadang terucap tanpa nada marah. Namun, dampaknya dalam batin sangat dalam. Ia menanam rasa tidak aman. Setiap perbedaan pendapat terasa seperti risiko. Setiap kesalahan kecil berubah menjadi ancaman besar. Perlahan, kamu tidak lagi jujur pada dirimu sendiri. Bukan karena kamu setuju, tetapi karena kamu takut ditinggalkan. Di titik ini, hubungan tidak lagi tentang kebersamaan, melainkan tentang bertahan. Stoikisme mengajarkan bahwa ketakutan adalah alat yang paling mudah untuk mengendalikan manusia. Dan kehilangan atau ancaman akan kehilangan adalah ketakutan paling purba. Orang yang belum berdamai dengan dirinya sendiri sering menggunakan ketakutan ini secara tidak sadar. Ia tidak sedang mencintai, ia sedang mencoba mengamankan posisinya. Namun cinta sejati tidak membutuhkan sandera emosional untuk bertahan. Orang yang mencintaimu dengan tulus memahami bahwa kehadiran haruslah sukarela. Ia tidak ingin kamu tinggal karena takut, tetapi karena memilih. Ia tahu bahwa hubungan yang dipertahankan dengan ancaman hanya akan melahirkan kepatuhan semu, bukan kedekatan yang jujur. Dan kepatuhan yang lahir dari rasa takut akan selalu rapuh, karena ia tidak berasal dari hati yang tenang. Dalam pandangan Stoik, kita tidak pernah benar-benar memiliki orang lain. Kita hanya memiliki sikap kita sendiri. Orang yang mencintaimu memahami batas ini. Ia tidak mengancam pergi untuk mendapatkan kuasa, karena ia tidak melihat hubungan sebagai arena dominasi. Ia melihatnya sebagai pertemuan dua kehendak bebas yang berjalan bersama selama keduanya memilih untuk tetap di sana. Ancaman pergi seringkali membuat seseorang tampak kuat di permukaan, padahal di dalamnya ada kecemasan yang belum diselesaikan. Ketika seseorang merasa harus mengancam untuk didengar, itu tanda bahwa ia tidak percaya pada kualitas dirinya sendiri. Orang yang mencintaimu tidak perlu membuatmu takut agar suaranya dihargai. Ia berbicara dengan kejelasan, bukan dengan ultimatum. Di dekat orang yang tepat, perbedaan tidak berubah menjadi ancaman. Konflik tidak langsung diseret ke jurang semua, atau tidak sama sekali. Jika ada masalah, ia dibicarakan. Jika ada jarak, ya, diakui. Kepergian bukan kartu yang dimainkan setiap kali situasi tidak nyaman. Karena orang yang dewasa tahu, kata pergi meninggalkan bekas, bahkan jika tidak benar-benar terjadi. Stoikisme mengajarkan keteguhan batin, kemampuan untuk berdiri tanpa harus mengguncang orang lain. Orang yang mencintaimu memiliki keteguhan ini. Ia tidak reaktif. Ia tidak menggunakan ketidakhadiran sebagai hukuman. Ia tidak menciptakan drama untuk memulihkan rasa kendali. Ia tenang karena ia tahu bahwa cinta tidak perlu dipaksakan agar bertahan. Jika sebuah hubungan membuatmu hidup dalam kecemasan, halus takut salah bicara, takut berbeda pendapat, takut mengambil keputusan sendiri, maka ada sesuatu yang keliru. Cinta tidak seharusnya membuatmu merasa berada di ambang kehilangan setiap saat. Ia seharusnya menjadi tempat di mana kamu bisa berdiri tegak, bahkan saat tidak selalu sependapat. Pada akarnya, orang yang benar-benar mencintaimu tidak mengancam pergi untuk membuatmu patuh. Ia tahu bahwa cinta yang bertahan karena takut bukanlah kemenangan, melainkan kegagalan yang tertunda. Ia memilih cara yang lebih sunyi namun lebih kuat, tetap tinggal tanpa paksaan, berbicara tanpa ancaman, dan mencintai tanpa mengendalikan. Dan di sanalah kamu tahu, kehadirannya bukan alat kekuasaan, melainkan pilihan yang jujur. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak gelisah ketika kamu berhenti mengejar. Ia tidak panik saat kamu mengambil jarak sejenak, tidak resah ketika kamu sibuk dengan hidupmu sendiri, dan tidak menafsirkan ketenanganmu sebagai ancaman. Justru disitulah terlihat kedewasaannya. Ia tenang karena ia tahu bahwa cinta tidak hidup dari pengejaran, melainkan dari pilihan yang berulang. Banyak hubungan terbiasa bergerak karena dorongan. Satu pihak mengejar, pihak lain ditenangkan oleh perhatian itu. Ketika pengejaran berhenti, kepanikan muncul. Namun kepanikan itu bukan tanda cinta, melainkan tanda keterikatan pada kendali. Orang yang membutuhkanmu untuk terus mengejar sesungguhnya sedang mengukur nilainya dari seberapa jauh kamu berlari ke arahnya. Dan nilai yang bergantung pada pengejaran tidak pernah stabil. Stoikisme mengajarkan non-attachment, tidak menggenggam berlebihan apa yang berada di luar kendali kita. Orang yang mencintaimu dengan tenang memahami ini. Ia tidak merasa kehilangan harga diri ketika kamu tidak memburu kehadirannya. Ia tidak menguji cintamu dengan jarak buatan. Ia tahu, jika hubungan itu nyata, ia tidak membutuhkan kejar-kejaran untuk bertahan. Ketika kamu berhenti mengejar dan mulai hidup selaras dengan dirimu sendiri, orang yang tidak aman akan merasa terancam. Ia mungkin mencoba memancing reaksi, menciptakan drama,
atau menarik perhatian agar kamu kembali berlari. Namun orang yang benar-benar mencintaimu tidak melakukan itu. Ia menghormati ruangmu. Ia percaya bahwa kedekatan yang sehat tidak perlu dipaksa, dan jarak sesaat tidak sama dengan kehilangan. Dalam pandangan Stoik, ketenangan adalah tanda bahwa seseorang telah berdamai dengan kemungkinan terburuk. Orang yang tenang saat kamu tidak mengejar telah menerima satu kenyataan sederhana. Kamu bebas memilih. Dan justru karena kebebasan itulah, jika kamu tetap tinggal, pilihanmu menjadi bermakna. Cinta yang dipilih dalam kebebasan selalu lebih kuat daripada cinta yang dipertahankan dengan kecemasan. Orang yang mencintaimu tidak mengukur perhatianmu sebagai mata uang. Ia tidak mencatat seberapa sering kamu menghubungi, seberapa cepat kamu merespons, atau seberapa besar usahamu dibandingkan usahanya. Ia melihat kehadiranmu secara utuh, bukan sebagai angka yang harus diseimbangkan. Karena ia tahu hubungan transaksi, melainkan pertemuan dua kesadaran. Saat kamu tidak lagi mengejar, kamu berhenti memohon, kamu berhenti membuktikan. Kamu berdiri di tempatmu sendiri. Dan orang yang tepat tidak merasa ditinggalkan oleh sikap ini. Ia justru merasa aman. Aman karena tahu bahwa jika kamu datang, itu bukan karena takut kehilangan, tetapi karena ingin berbagi. Ketenangan seperti ini hanya mungkin lahir dari kepercayaan. Stoikisme mengingatkan bahwa penderitaan sering muncul dari keinginan untuk menguasai hasil. Orang yang mencintaimu tidak memaksakan hasil. Ia tidak menuntut intensitas yang terus meningkat agar merasa dicintai. Ia tidak menjadikan kejaran sebagai bukti. Ia membiarkan hubungan bernapas, tumbuh secara alami, tanpa tekanan yang melelahkan. Jika berhentinya pengejaran membuat seseorang berubah dingin, marah, atau manipulatif, itu tanda bahwa yang ia butuhkan bukan dirimu, melainkan reaksi darimu. Cinta sejati tidak haus akan reaksi. Ia cukup dengan kehadiran yang jujur, bahkan ketika tidak selalu intens pada akurnia. Orang yang benar-benar mencintaimu tetap tenang saat kamu tidak mengejar, karena ia tidak takut kehilangan kendali. Ia tahu bahwa cinta bukan tentang siapa yang berlari lebih jauh, tetapi siapa yang tetap tinggal dengan kesadaran penuh. Dan disitulah kamu mengerti, ketenangan itu bukan jarak, melainkan tanda kedewasaan cinta. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak sibuk meyakinkan lewat kata-kata. Ia tidak membanjiri hari-harimu dengan janji tentang masa depan yang belum tentu ia jaga. Ia hadir dengan sesuatu yang lebih sederhana, namun jauh lebih bermakna. Tindakan. Di dekatnya, kamu tidak perlu menggenggam harapan dari ucapan, karena sikapnya sudah berbicara. Cinta yang dewasa tidak gemar berjanji. Ia memilih untuk konsisten. Janji sering terdengar indah, tetapi justru di sanalah banyak orang terperangkap. Kata-kata menciptakan harapan, dan harapan yang terus ditunda perlahan berubah menjadi beban batin. Stoikisme mengajarkan kehati-hatian terhadap hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ucapan orang lain, tanpa tindakan yang menyertainya, selalu berada di wilayah yang rapuh. Orang yang mencintaimu memahami ini. Ia tidak menggantungkan hubungan pada masa depan imajiner, tetapi membangunnya dari apa yang ia lakukan hari ini. Tindakan tidak selalu besar atau dramatis. Ia hadir dalam konsistensi kecil yang tidak pernah diiklankan. Dalam cara ia menghargai waktumu, mendengarkan tanpa menyela, dan bertahan tanpa perlu dipuji. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak mencari pengakuan atas usahanya. Ia melek karena itu selaras dengan karakternya, bukan karena ingin terlihat baik. Dalam filsafat Stoik, karakter adalah segalanya. Apa yang kita lakukan, terutama saat tidak ada yang melihat, menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Orang yang mencintaimu tidak perlu membuktikan niatnya lewat retorika. Ia membiarkan perilakunya yang berbicara. Dan justru karena itu, kehadirannya terasa stabil. Kamu tidak hidup dalam siklus harapan dan kekecewaan. Karena yang kamu lihat dan rasakan selaras. Orang yang mengandalkan janji seringkali menunda tanggung jawab. Ia ingin dipercaya sekarang, tanpa harus hadir sepenuhnya. Namun orang yang mencintaimu dengan tulus tidak meminta kepercayaan kosong. Ia membangunnya perlahan, lewat tindakan yang bisa kamu rasakan, bukan sekadar kamu dengar. Kepercayaan yang lahir dari pengalaman selalu lebih kuat daripada kepercayaan yang lahir dari kata-kata. Stoikisme juga mengingatkan bahwa kebajikan tidak perlu diumumkan. Ia tampak dengan sendirinya. Orang yang mencintaimu tidak menjanjikan akan selalu ada. Ia memang ada. Tidak sempurna, tidak tanpa salah, tetapi nyata. Ia tidak menghilang, lalu kembali dengan alasan manis. Ia tidak berkata, aku akan berubah tanpa bukti. Ia berubah dalam diam, lalu membiarkanmu merasakannya. Jika kamu sering diminta bersabar atas nama janji, tetapi jarang merasakan perubahannya,
Itu bukan kedewasaan cinta. Cinta sejati tidak hidup di masa depan yang terus diucapkan, tetapi di masa kini yang dijalani. Ia tidak menuntut kamu percaya lebih dulu, lalu menyusul dengan tindakan. Ia berjalan beriringan, bertindak, lalu membiarkan kepercayaan tumbuh dengan sendirinya pada akarnya. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak membuatmu bertahan karena kata-kata indah. Ia membuatmu tinggal karena kehadirannya terasa nyata. Tindakannya tenang, konsisten, dan tidak perlu pembenaran. Dan di dunia yang penuh janji kosong, cinta seperti ini terasa langka bukan karena sulit diucapkan, tetapi karena hanya sedikit yang cukup dewasa untuk mewujudkannya.